Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta hari ini Kamis 9 Maret 2023. Rumah rohani 1 Petrus pasal 2 ayat yang kelima. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Wali kota New York City, Bill de Blasio, pada 2021 lalu mengumumkan rencana membangun shelter berkapasitas 150 orang. Tetapi banyak orang menilainya sebagai gagasan berbahaya bagi lingkungan. Mengapa? Karena para gelandangan dipandang sebagai orang-orang yang memiliki mental buruk dan sering melakukan penyerangan. Apapun alasannya, tidak dapat dipungkiri bahwa mendirikan shelter selalu memiliki risiko besar. Itu sebabnya tidak semua orang suka melakukannya. Bagaimanakah orang percaya dapat menjadi rumah rohani bagi para penyandang tunawisma? Beberapa orang memilih memberikan mereka uang dan tidak berpikir apakah uang tersebut dipakai untuk membeli makanan, alkohol, rokok, atau narkoba. Sementara yang lainnya lebih memilih untuk memberikan makanan daripada uang untuk menghindari penyalahgunaan bantuan tersebut. Namun ada juga yang lebih memilih menyumbangkan uang mereka untuk membangun rumah singgah agar mereka dapat berteduh dengan nyaman dan mengurangi kemungkinan orang miskin yang menjadi pengemis dan gelandangan di jalanan. Allah memberi kesempatan bagi orang Kristen untuk membantu orang miskin. Allah juga berjanji untuk memberkati ketika kita melakukannya. Raja Daud pernah menyatakan, "Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya." Mazmur 41 ayat 1-2. Apa artinya rumah rohani bagi kita? Baik dulu maupun sekarang, penggunaan metafora rumah rohani tidak terbatas pada satu makna atau sekumpulan gambaran mental belaka. Begitu juga tidak diarahkan untuk memaknainya sebagai bait suci. Para pembaca pertama memahami krisis sosial yang traumatis yang mereka hadapi. Petrus mendorong mereka untuk secara aktif membantu korban yang tidak berdaya. Mereka dapat memilih untuk menjadi rumah dan keluarga bagi para tunawisma. Mereka tidak perlu bertanya-tanya di mana Tuhan dalam semua ini. Mereka dapat memilih untuk menjadi tempat hadirat Tuhan di dunia sekarang ini. Sudahkah saudara siap menjadi perpanjangan tangan Allah bagi orang-orang miskin dan menjadi rumah rohani bagi mereka? Allah memberi kesempatan bagi orang Kristen untuk membantu orang miskin dan berjanji untuk memberkati ketika kita melakukannya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.